Damai di hati buat kita semua. Saya percaya Tuhan selalu memberikan damai, memberikan kasih dan cintanya buat kita semua. Marilah umat Tuhan yang ada di rumah bersama kami di tempat ini, kita datang beribadah kepadanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Saya, Pastor Heni Rarung Tanot, bersuka cita untuk melayani Bapak Ibu yang di rumah, serta rekan-rekan abdi Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Pertolongan kepada kita
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa yang rahmani, kami semakin kagum akan kasih-Mu. Tak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu menggenggam setiap kami. Engkau memperhatikan jalan-jalan kami, sehingga apa yang Kau rindukan untuk setiap kami boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati seorang murid boleh tertanam di dalam kami, untuk kami rela dibentuk melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapilah pikiran kami, kuasailah hati kami, sehingga kami boleh dicerahkan dan menerima keselamatan yang datang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih membahas kisah para rasul yang ke-7, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 45. Tema yang ada yaitu kesaksian dan pembelaan Stefanus yang keempat. Namun saya memberikan subtema pada ibadah hari ini yaitu ketaatan dan berkat versus ketidaktaatan dan hukuman. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pembacaan kisah para rasul ayat yang ke-34, kita temukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dipilihnya, bangsa yang besar, bangsa yang dikasihinya, imamat rajani, yaitu bangsa Israel. Walaupun bangsa ini seringkali melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, tetapi dari ayat firman dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan segala penderitaan mereka. Tuhan mendengarkan seruan mereka dari kesengsaraan mereka, di mana mereka memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari kesengsaraan ketika mereka ada di Mesir. Begitu mereka menantikan, begitu mereka mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan bisa melepaskan mereka, membebaskan mereka dari penindasan, dari kesulitan, dari ancaman Fir'aun. Dan Tuhan berjuang dengan caranya. Tuhan benar-benar ingin melepaskan kesengsaraan mereka. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan sendiri untuk dapat keluar dari tanah Mesir. Mengapa Tuhan benar-benar dengan panjang sabar, penuh kasih kepada umat yang sudah mengecewakan Dia? Ada satu tujuan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan percaya. Ada pengharapan bahwa umat pilihannya akan suatu hari menjadi sungguh-sungguh taat, hanya menyembah kepada satu Tuhan dan mengabdi kepada satu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta memberikan nafas kehidupan bagi umat bangsa Israel. Di hari ini, di tengah-tengah wabah yang membuat goncangan begitu banyak di dalam kehidupan manusia, sehingga tiba-tiba kita mengalami perubahan hidup yang nyaman menjadi penuh dengan ketakutan. Pandemi COVID-19 sudah mengakibatkan begitu banyak kesulitan, sehingga banyak dari kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Banyak dari kita kehilangan pekerjaan.
Banyak usaha-usaha yang mulai kolaps. Banyak rumah tangga yang mulai mereka tidak lagi harmonis karena tidak mampu mereka membayar kewajiban-kewajiban yang harus mereka kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhir COVID-19 ini. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, saya dengan yakin katakan bahwa Tuhan sedang memperhatikan jalan hidup bagi setiap orang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah kesengsaraan ini. Tuhan juga telah mendengarkan seruan kita, doa-doa kita. Tetapi tujuan Tuhan agar bangsa Indonesia, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya bangsa Israel saja, tapi Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia sangat dikasihi Tuhan. Dia menginginkan agar setiap manusia dapat kembali taat, dapat kembali hanya beribadah kepada satu Tuhan. Tidak ada lagi berhala-berhala yang disembah. Tidak ada lagi orang percaya kepada tahayul-tahayul ataupun dongeng-dongeng cerita nenek-nenek tua. Tuhan menginginkan manusia kembali mengabdi kepada Tuhan dengan seluruh karunia, talenta yang dipercayakan Tuhan, dan kompetensi yang ada di dalamnya. Seperti 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman ini dengan jelas menyatakan bahwa umat yang dipilih Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Dan Tuhan menguduskan setiap umatnya dengan rohnya yang kudus. Karena hanya dikuduskan oleh Roh Kudus, hati manusia dapat taat kepada Tuhan. Hanya dikuduskan oleh Roh Kudus, manusia dapat dengan rela melayani Tuhan. Hanya dikuduskan oleh Roh Kudus, manusia dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan hanya dikuduskan oleh Roh Kudus, maka dia boleh menyembah serta mengabdi hidupnya melalui profesi yang dia lakukan hanya untuk menyenangkan dan senantiasa membuat hati Tuhan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diingatkan bahwa setiap kita menerima percikan darah Yesus Kristus. Kita diingatkan di dalam Keluaran 24 ayat 3 sampai dengan 8. Ibrani 9 ayat 18 sampai dengan 22. Di mana Musa ketika itu memercikan orang Israel dengan darah lembu jantan sebagai tanda bahwa mereka akan mentaati perintah dan dengan perjanjian dengan Tuhannya. Dan hari ini kita menerima anugerah yang begitu besar. Karena Yesus Kristus telah mati buat saudara dan saya. Dia memberikan darahnya. Dan darah Yesuslah yang memeteraikan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ini luar biasa. Ini hal yang besar yang dikerjakan oleh Bapa di surga bagi setiap kita umat yang dipilihnya. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh dapat taat dan mengasihi Tuhan kita. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 7
Ayatnya yang ke-40 sampai dengan 41 saya akan bacakan. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Sungguh merupakan kekejian di mata Tuhan. Sungguh menjadi satu kesedihan di hati Tuhan, di mana bangsa Israel mereka sebenarnya mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka menjadi fasik karena mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan nyawanya, serta membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka undur dari iman percaya kepada Tuhan. Serta mereka menjalankan dan memuaskan hati mereka dengan bersukacita apapun yang mereka ingin kerjakan tanpa memperdulikan hati dan perasaan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan di hari-hari kita di tengah-tengah pandemi ini? Biarlah kita belajar hari ini untuk kita memiliki integritas, memiliki hati yang militan, tetap setia, berpegang teguh, berpengharapan, beriman, dan kasih di dalam Yesus Kristus saja. Ayat 42 sampai dengan ayat yang 43. Maka berpalinglah Tuhan dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Stefanus sedang memberikan kesaksian bahwa dia mengutip kitab Amos 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Dia mengingatkan kembali di depan para penyidik dan mahkamah agama serta umat Israel yang ada di sana, bahwa umat yang dipilih oleh Tuhan yang dikasih telah menyembah dewa Molok dan memelihara bintang dewa Refan. Ketika orang-orang di kerajaan utara Israel berpaling dari Tuhan, mereka yang dibawa dan dikalahkan oleh bangsa Asyur pada tahun 721 sesudah Masehi. Banyak dari mereka dibawa ke Damsyik dan wilayah Asyur lainnya. Sekitar 13 tahun, 130 tahun kemudian, kerajaan selatan atau Yudea dikalahkan oleh bangsa Babel. Dan banyak dari mereka yang dibawa ke pembuangan di Babel. Inilah hukuman Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya rindu untuk kita sama-sama belajar apa yang menjadi berkat ketika kita boleh taat kepada Tuhan. Dan apa hukuman ketika seseorang tidak taat kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua.
Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan bahwa janganlah kita membuang-buang waktu dengan percuma. Janganlah kita memberi diri kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, sehingga selama hidup kita tidak menghasilkan buah apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa kerjakanlah yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh berguna, yang sungguh-sungguh bermanfaat, yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, sehingga janji Tuhan kita terima pada hari ini, bahkan hari yang akan datang, di mana kita boleh menerima sebagai ahli waris kerajaan sorga. Beberapa hal yang saya catat berkat dari seseorang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus. Yang pertama, Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Bapamu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Saudara, roti melambangkan segala apa yang kita kerjakan. Segala pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita lakukan, semua ada dalam berkat Tuhan. Semua ada dalam tuntunan Tuhan. Itulah orang yang beribadah kepada Tuhan, mendapatkan upah ketika dia ada di muka bumi ini, untuk menjadi teladan, menjadi saksi yang hidup, menjadi terangnya Tuhan di tengah-tengah manusia. Dan dikatakan bahwa air minummu, air melambangkan kita mendapatkan ketenangan jiwa. Kita mendapatkan sukacita surga yang tidak semu sifatnya, yang tidak fana sifatnya, sehingga sukacita surga itu yang mengalir membuat jiwa kita dapat bermuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dapat menyenangkan Tuhan, sehingga orang lain pun merasakan impartasi, orang lain pun boleh merasakan sukacita itu, dan damai sejahtera itu boleh terus tinggal dalam seseorang. Itulah jaminan, itulah berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau sedang beribadah, engkau sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang melihatmu dan Tuhan sungguh disenangkan oleh seluruh keberadaan kita. Kita boleh menyembah, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima firman-Nya, untuk siap diubahkan oleh firman-Nya, siap dicerahkan oleh firman-Nya. Saya teringat Daud, di mana Tuhan sungguh berkenan kepada Daud. Mengapa? Di Mazmur 122 ayat 1, Daud berkata bahwa Daud bersuka cita pergi ke rumah Tuhan, maka hati Tuhan sungguh dapat disenangkan oleh Daud. Yang kedua, ketika manusia tidak beribadah kepada Tuhan, kalau tadi
upah seseorang yang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 poin yang saya bawa. Dan kita mau melihat akibat orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Boleh dibacakan 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Tuhan. Bapak Ibu, pikirannya telah dibutakan dan dikuasai kegelapan yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak mengerti Injil. Mereka tidak bisa menerima pemberita firman Tuhan. Mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhannya, sehingga kelakuan mereka condong lebih tertarik kepada perkara-perkara dunia, lebih tertarik kepada glamornya dunia, sehingga mereka terikat begitu dalam dengan tawaran-tawaran dunia. Sungguh menyakitkan bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri pernah mengalami ini, karena Tuhan pernah dicobai oleh iblis. Dan iblis menjanjikan bila Yesus menyembah dia, maka iblis akan memberikan seluruh dunia. Padahal dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Maka dunia ini dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis tidak akan bisa menang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berikutnya yang ketiga saya mau katakan, berkat apa ketika seseorang dapat taat kepada firman Tuhan. Kalau tadi orang beribadah dan orang yang tidak beribadah, sekarang yang ketiga, keuntungan atau berkat ketaatan kepada firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan meremehkan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar firman-Nya untuk engkau kembali kepada Tuhan, hanya taat kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan, hanya memberi dirimu beribadah kepada Tuhan, maka kerjakanlah. Bertobatlah dari jalan-jalan kita yang jahat. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Di sana ada, kita diingatkan bahwa Saul ketika itu akan diangkat sebagai raja. Dan ketika mereka merampas dari semua milik musuh, Tuhan berpesan kepada Samuel bahwa Saul tidak boleh mengambil rampasan itu, hasil rampasan itu. Tetapi rupanya Saul ini melihat domba-domba yang bagus, kambing-kambing yang bagus, bukannya dibinasakan tapi justru dibawa pulang, diambil. Tanda bahwa Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan akhirnya Samuel datang dan berkata, mengapa kamu tidak taat kepada perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan lebih mengutamakan ketaatan daripada korban sembelihan. Tuhan lebih suka kita mendengar suaranya dan melakukan perintahnya daripada kita memberikan korban bakaran lemak dari lembu. Dan di sana Tuhan dengan tegas, ketika seseorang tidak melakukan firman dan tidak taat kepada firman, maka Tuhan menjatuhkan hukuman sehingga Saul tidak diangkat menjadi raja. Oleh karena itu diingatkan pada hari ini bahwa janganlah kita digoncangkan dengan mendengar manusia.
Seringkali kita mendapat rema dari Tuhan. Seringkali kita mendapat suara perintah dari Tuhan. Tapi ketika manusia bilang, oh lebih baik begini, lebih baik begitu, kita goncang. Dan iman kita akhirnya jatuh. Dan kita lebih mendengarkan manusia. Galatia 1 ayat 10 boleh dibaca. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah abdi Kristus. Kalau kita mau mencari kesukaan manusia, maka kita sesungguhnya bukan pelayan Tuhan, bukan abdinya Tuhan. Dengan jelas firman Tuhan katakan. Ada satu cerita dari Raja-Raja 13, ini luar biasa. Ada raja yang bernama Yerobeam dan dia kedatangan seorang abdi Tuhan. Abdi Tuhan ini membawa pesan dari Tuhan. Lalu dia berkata bahwa di negeri itu akan dilahirkan seorang yang bernama Yosia, keturunan Daud. Tapi Raja Yerobeam tidak percaya, maka dia menunjuk abdi Tuhan ini untuk ditangkap. Tetapi apa yang terjadi? Tangannya tidak bisa digerakkan. Telunjuknya terus begini. Bagaimana ini kalau tidak bisa digerakkan? Akhirnya raja memohon kepada abdi Tuhan itu untuk berdoa kepada Tuhan sesembahannya agar kiranya tangannya boleh kembali normal. Dan abdi Tuhan itu berdoa, Tuhan akhirnya memberikan kesembuhan kepada sang raja. Karena raja melihat bahwa benar-benar abdi Tuhan ini diutus dari Tuhan, maka dengan rasa syukur dia ingin berterima kasih kepada abdi Tuhan ini, maka abdi Tuhan diajak ke rumahnya. Untuk apa? Menikmati makan dan minum bersama. Tetapi abdi Tuhan ini sungguh mempunyai integritas dan militan akan perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau diajak makan, jangan pergi ke istana dan makan bersama raja. Tapi kamu harus segera pulang dan ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Akhirnya raja melepaskan abdi Tuhan ini untuk kembali pulang. Tapi di tengah-tengah jalan dia dihadang oleh seorang nabi yang sudah tua. Dan nabi ini mendengar abdi Tuhan ini adalah utusan Tuhan. Sehingga nabi ini juga mengajak abdi Tuhan untuk datang ke rumahnya dan makan bersama. Abdi Tuhan ini kembali lagi menolak. Tetapi nabi yang sudah tua ini bohong. Kok bisa bohong ya, udah nabi bohong. Jadi kita diingatkan bahwa walaupun sudah menjadi pelayan yang hebat, namanya tinggi, namanya tersohor, hati-hati. Jangan kita mengagungkan manusia. Seperti Galatia 1 ayat 10 tadi. Saya akan bacakan apa kata nabi itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Lihat ya, manis sekali ya dia ngomongnya. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Wah, Bapak Ibu Saudara, walaupun sudah menjadi nabi, dia tega berbohong. Dan apa yang terjadi ketika abdi Tuhan ini tidak lagi mengkonfirmasi perkataan dari nabi ini kepada Tuhan,
Kan harusnya Tuhan juga bicara dong kepada abdi Tuhan itu. Masa bicara hanya kepada nabi? Kalau memang Tuhan suruh makan, pasti kita mendapat rema kembali. Dan saya katakan bahwa rema itu hanya untuk orang-orang khusus. Tidak bisa digeneralisasi. Nah, ini kesalahan dari abdi Tuhan ini. Dia tidak konfirmasi, dia tidak bertanya kepada Tuhan apakah betul Tuhan sudah mengubah perintahnya. Maka setelah selesai makan, dia pulang, tapi sekonyong-konyong di tengah jalan berjumpa dengan seekor singa. Apa yang terjadi? Singa itu mencabik-cabik tubuh daripada abdi Tuhan ini dan habis dimakan olehnya. Sehingga tinggal tulang belulang saja berserakan di tengah jalan. Dan setiap orang yang lewat melihat, tulang siapakah ini? Ini sangat mempermalukan Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah kita memegang janji Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapat dari Tuhan, pegang itu baik-baik. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu iya dan amin akan setiap firman-Nya. Kita diingatkan kepada seorang yang mempunyai pribadi yang sangat setia yang bernama Yusuf. Maka di dalam Kejadian 39 ayat 2 katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lihat saudara, Yusuf dipilih oleh Tuhan. Yusuf senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Yusuf senantiasa di dalam berkat Tuhan. Senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dia taat kepada firman Tuhan. Apa syarat untuk kita bisa taat kepada firman? Ya, ternyata memang tidak mudah untuk kita bisa taat dan melakukan firman. Banyak ya orang yang tidak mampu melakukan firman walaupun sudah tahu firman. Syarat yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doa dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Firman ini akan saya alunkan dalam pujian yang indah. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan
kita memohon kepada Bapa di surga untuk bangsa ini dipulihkan. Bangsa ini hanya menyembah satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nafas kehidupan, detak jantung setiap bapak, ibu, dan saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 kita juga diingatkan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, pada saat kita merendahkan diri menyembah Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Kalau hari-hari ini saudara belum mengalaminya, kalau hari-hari ini saudara belum menikmati janji itu, percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk engkau ditinggikan, dimuliakan oleh Bapa di sorga. Belajarlah setia saudara. Belajarlah bertekun saudara. Belajarlah dengan rela menerima sekolah kehidupan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam proses selama kita hidup. Untuk kita melihat cara Tuhan di dalam hidup kita bekerja. Untuk kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, selain kita merendahkan diri, syarat untuk menjadi taat kepada firman Tuhan, yaitu bersandar pada belas kasihan Tuhan. Mazmur 123 ayat 2. Kita percaya belas kasihan Tuhan pasti mendatangkan segala hal yang baik yang dianugerahkan buat kita. Karena kita biji matanya Tuhan. Kita permata hatinya Tuhan. Dan kita sangat berharga. Bapak, Ibu, Saudara sangat berharga bagi Tuhan. Maka Tuhan yang telah mati memberikan nyawanya bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Oleh karenanya, biarlah kita mempunyai kerendahan hati dan hanya bersandar kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan datang oleh barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi oleh darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, ayat 44 sampai dengan 45. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah itu. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Tuhan dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Musa telah diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kemah suci. Sesuai dengan perintah, Musa telah membuatnya. Dan seharusnya bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan ini, beribadah di kemah suci itu. Dan disitulah harusnya mereka menyajikan kurban dan persembahan bagi Tuhan. Kemah suci adalah tempat di mana orang-orang datang untuk beribadah menyembah Tuhan. Tetapi pada saat itu bangsa Israel tidak boleh masuk dalam ruang kudus. Umat hanya boleh di depan daripada ruang kudus. Dan di ruang kudus hanya imam yang boleh masuk di dalam ruang itu. Imam di dalam ruang kudus dibalik dari tirai yang pertama. Adapun tugas daripada imam ada 3,
yaitu imam harus menjaga kandil agar tidak padam. Karena api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Yang kedua, imam harus menjaga roti agar tidak habis di meja sajian. Karena roti ini mengingatkan bahwa roti adalah mana yang diturunkan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka mengembara di Mesir. Dan yang ketiga, imam harus membakar dupa, sehingga asap yang naik itu merupakan tanda bahwa doa mereka boleh dikenan dan naik di hadirat Tuhan. Setelah tirai yang pertama, ada tirai yang kedua. Ini dikatakan tempat kudus, tempat yang paling dalam yang disebut dengan ruang maha kudus. Di sana hanya imam besar yang boleh masuk. Dan imam besar hanya boleh masuk 1 kali 1 tahun. Untuk apa? Untuk memercikan darah korban demi penghapusan dosa seluruh umat Israel. Dan di ruang maha kudus ini ada tabut perjanjian yang berlapis emas yang diletakkan di ruang ini, dan ada juga tempayan emas yang berisi mana, juga berisi tongkat Harun, serta 10 firman yang tertulis pada 2 loh batu. Dan di atasnya ada patung, 2 patung yang bersayap yang disebut dengan keburim. Dan di antara patung 2 sayap ini ada yang menutupi, dan itu tanda bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas bumi. Saudara, begitu agung dan mulianya. Namun bait yang kudus ini telah disalahgunakan pada saat itu. Sehingga Yesus pun pernah marah karena bait Tuhan telah dijadikan sarang penyamun. Hari ini kita mau sungguh-sungguh beribadah agar kita menghormati Tuhan dengan pantas di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan sesungguhnya bait itu adalah saudara sendiri. Bait itu adalah saya sendiri. Dan Tuhan ingin agar kita menjaga bait ini sungguh-sungguh kudus, bersih dari segala kecemaran-kecemaran, hawa nafsu kita dan segala tujuan-tujuan kita. Biarlah Tuhan yang menguasai, biarlah Tuhan yang menghidupi kita dengan rohnya, agar kita sungguh-sungguh berkenan dan sanggup melakukan setiap kehendak Bapa. Ciri-ciri orang yang tidak taat, Kalau tadi keuntungan orang yang melakukan taat pada firman Tuhan, kemudian syarat bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan, dan sekarang ciri-ciri orang yang tidak taat. Yang pertama, tidak punya sandaran dalam hidup. Sehingga hidupnya gampang putus asa. Hidupnya gampang tergoyahkan dan terombang-ambing. Sehingga dengan keputusasaannya dia seringkali mengambil jalan pintas. Mungkin mengapa orang bisa bunuh diri. Ciri-ciri orang yang tidak mengerti firman dan tidak taat, apalagi melakukan firman. Yang kedua, ciri orang yang tidak taat, tidak punya harapan. Karena hanya orang yang taat firman, dia tahu bahwa di dalam Yesus Kristus itulah pengharapan yang sungguh-sungguh nyata. Untuk hari ini ada janji Tuhan dan hari yang akan datang. Tetapi orang yang tidak mengerti firman, yang tidak taat pada firman, yang tidak melakukan firman, dia fasik, maka dia tidak punya harapan. Rasanya sudah runtuh, sudah habis, sudah tidak lagi ada masa depan. Dan percayalah, hari ini saya mengundang, kembalilah kepada Tuhan. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Carilah wajahnya. Berdoa dan berserulah
maka harapan itu akan kembali kepadamu. Dan engkau akan bersorak-sorai ketika Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan kepadamu. Di sana engkau baru tahu, engkau baru mengalami bahwa Tuhan sesungguhnya memperhatikanmu. Ciri yang ketiga, tidak punya kekuatan dalam hidup. Sungguh orang ini rapuh, tidak punya kuasa. Matius 25 ayat 33 sampai 34, Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Dan bagaimana berkat bagi domba, bagi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Saya persilahkan baca Matius 25 ayat 33 dan 34. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu, orang yang dipisahkan itu pasti nanti kelihatan. Mana yang taat, mana yang sungguh-sungguh beriman pada Yesus, itu nanti akan dipisahkan. Dan hari-hari ini sudah mulai kelihatan. Karena orang yang jahat semakin jahat, dan orang yang takut akan Tuhan semakin gentar dan semakin beribadah kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dan hari-harinya tidak akan pernah puas tanpa bertemu dengan Tuhan di dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan. Itu sudah mutlak. Kalau orang bilang katanya harga mati. Tidak bisa ditawar. Karena tanpa bertemu di dalam doa, dalam bacaan firman, rasanya ada yang kosong, rasanya ada yang hampa. Seperti kita waktu bertemu dengan kekasih. Kalau sudah biasa bertemu, satu hari tidak ketemu rasanya, aduh kok gak ketemu, aduh kangen. Padahal baru kemarin baru ketemu. Ya kan? Ya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa hati-hati. Tidak semua pelayan Tuhan itu datang dari Tuhan. Mirip domba, ya, tetapi menyesatkan. Jadi bidat yang mengajarkan firman, tetapi sesungguhnya hanya membawa firman itu, membawa nama Tuhan, tetapi diajarkan keluar dari kebenaran yang murni. Tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi heran memang, di akhir zaman ini memang orang-orang ini dipisahkan kelihatan. Kalau orang sudah mengagumkan manusia, walaupun itu abdi Tuhan, ya, yang salah pun mereka tidak bisa tahu salah. Mereka tetap ikut. Kalau dibilang salah mereka marah pengikut-pengikutnya. Maka ini tugas Bapak Ibu Saudara. Tugas kita semua untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Agar mereka mendapatkan janji Tuhan hari ini dan hari yang akan datang. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, kelihatan seperti domba. Kelihatan berbicara tentang Tuhan. Tetapi sesungguhnya di dalam dirinya ada roh pemberontakan. Kenapa roh pemberontakan? Karena mereka tidak lagi mempercayai firman. Mereka menyesatkan firman dengan pandangan-pandangan mereka sendiri, dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri, agar orang tidak lagi melihat kebesaran Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi orang lebih mengutamakan dia. Ini hati-hati kita sebagai abdi Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang sering terjadi. Sehingga kalau hari ini setiap abdi Tuhan yang sedang memberitakan Tuhan, haruslah ingat bahwa kita sedang membawa nama yang luar biasa yang memberikan kita kesempatan, kehormatan
untuk memberitakan nama itu, sehingga orang mengenal nama itu pribadinya, mengenal betapa agung dan mulianya, betapa besar kasihnya yang memberikan darahnya bagi menebus dosa setiap manusia. Kita diingatkan bahwa Matius 13 itu diingatkan ada gandum, ada lalang. Kita bagian yang mana? Kita siapa? Lalang atau gandum? Karena ciri lalang itu sombong. Ya, ini orang yang tidak mau taat pada firman itu pakai kekuatan sendiri. Dia sombong. Dia merasa ya saya juga sudah diberkati. Walaupun saya nggak melakukan firman, usaha saya maju. Saya nggak ada kekurangan. Saya punya segala sesuatu yang saya impikan. Ini benar-benar banyak yang terjadi, ya. Lalu ada juga kesombongan rohani karena merasa sudah tahu Tuhan, merasa kenal Tuhan. Jadi rasanya ya nggak perlu lagi lah baca firman, udah tahu isi firman kamu ngomong apa. Nanti saya sambung. Sudah hafal semua. Tuhan tidak minta kita sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hafal. Tapi Tuhan minta kita menghidupi firman dalam hidup kita dan menjadi rema untuk kita sanggup melakukannya. Juga dikatakan bahwa orang yang tidak taat kepada Tuhan itu seperti gadis yang bodoh. Kita ingat ya, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bodoh ini tidak peduli pada kehidupan. Dia tidak peduli pada pertumbuhan rohani dan tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Akhirnya pada kesimpulannya, ketika Stefanus, ini luar biasa saya belajar dari Stefanus. Dia tidak membela dirinya dengan menonjolkan siapa dia. Tetapi dia hanya memberikan kesaksian-kesaksian dari nenek moyang yang Tuhan telah pakai di dalam hidup mereka. Maka Stefanus pada ayat-ayat ini mau katakan bahwa Tuhan akan memberkati dan menepati janjinya, serta memberikan hidup kekal, memberikan nafas bagi setiap kita yang setia, yang percaya, taat dan beribadah serta menyembah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada berhala yang lain, tidak ada tahayul yang lain. Dan saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara, teruslah berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita gunakan sisa waktu dalam hidup kita sebaik-baiknya agar kita mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena kami diingatkan tanpa ketaatan sia-sialah iman kami kepadamu. Tanpa percikan darah Yesus Kristus, sia-sialah kami menjadi orang Kristen. Tetapi karena darah itu, kami boleh berjanji, dimateraikan oleh Tuhan, antara Tuhan dan kami sebagai umat pilihan-Mu. Sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami aminkan Tuhan, semua hal yang baik akan kami dapati sesuai janji Tuhan. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, kami tahu semua ada waktunya untuk berakhir. Bapa, Engkau tahu pandemi COVID-19 ini, Engkau juga melihat, memperhatikan setiap kami, sehingga jalan hidup kami tiba-tiba sekonyong-konyong menjadi berubah. Kami tidak lagi dapat berdekatan. Kami menjaga jarak satu dengan yang lain.
Sementara Engkau yang memberikan kasih untuk mengikatkan umat Tuhan, untuk saling mengasihi, beribadah dan datang kepadamu. Oleh karenanya, hamba mohon kepadamu kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat Tuhan. Belas kasihan turun atas Sulawesi Utara. Sehingga Bapa, tidak lagi banyak, tidak lagi ada orang yang terpapar virus ini. Dan sementara orang-orang yang sedang di rumah sakit, yang diisolasi, baik juga yang ada di rumah, Tuhan kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan, penghiburan dan kekuatan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam keadaan ketakutan dan cemas, menantikan kesembuhan bagi orang-orang yang dikasihi, Tuhan berikan mereka pengharapan, iman dan kasih di dalamnya. Sehingga mereka tahu kepada siapa mereka harus datang, kepada siapa mereka harus menyembah, kepada siapa mereka harus berseru. Kiranya tangan Tuhan yang kuat menolongnya. Demikian juga pada pemerintahan di Sulut ini Tuhan, kiranya Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan seluruh bupati serta seluruh aparat-aparat yang ada yang terlibat, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk mereka sungguh-sungguh menangani COVID-19 ini dengan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana caranya memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini Tuhan, tolonglah. Dan berikan kami Tuhan kekuatan untuk boleh terus memberitakan firman Tuhan, mempercayakan kepada setiap orang bahwa ada Tuhan, bahwa ada Yesus Kristus yang mengasihi setiap umatnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Jagailah mereka ya Tuhan. Jaga juga keluarga mereka, juga kepada setiap aparat kepolisian, tentara Tuhan, yang mereka juga diutus untuk memutuskan mata rantai dari COVID-19. Kiranya Tuhan tolong, banyak dari mereka yang belum pulang ke rumah, yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ya Bapa, berikan penghiburan bagi mereka, berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, berikan ketenangan ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersorak-sorai karena Tuhan, maka jiwa kami akan bersorak-sorai memuji-muji Engkau. Hati kami akan penuh dengan sukacita, dan di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, tubuh kami akan tinggal tentram dan tenang. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memperdulikan karena Engkau mengasihi bangsa ini. Dari mulai Presiden Bapak Jokowi yang kami kasihi, berikan dia kemampuan, kekuatan, kesehatan, anugerah, kemurahan, serta kelimpahan-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan hikmat yang datang daripadamu, Bapak Jokowi dengan keberanian boleh mengambil keputusan-keputusan, sehingga keputusan itu sungguh-sungguh mendatangkan faidah, mendatangkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia. Tuhan berkati dalam setiap para menteri dan seluruh aparat. Tolong Bapa, berikan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh membawa nama Tuhan di bangsa ini, agar bangsa ini kembali bertobat hanya menyembah-Mu. Pada saat ini juga abdi-Mu berdoa untuk umat Tuhan yang ada di rumah, yang telah beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau juga melindungi mereka Tuhan, dan kami sekalian dengan darah Yesus Kristus. Engkau memagari dengan api Roh-Mu yang membakar musuh-musuh kami, termasuk virus, termasuk COVID-19. Demikian juga ya Bapa di surga, Kau senantiasa mengutus malaikat Mikael-Mu untuk berperang melawan musuh-musuh di hadapan kami, membawa kami dalam kemenangan yang gilang gemilang. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap usaha dari umat Tuhan yang di rumah maupun kami sekalian, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolonglah berkati. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena jiwa ini milik-Mu, hati ini milik-Mu ya Tuhan, dan biarlah hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mengisinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Saya Pastor Hendy Rarung Tanot mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah bersama kami. Kita akan jumpa lagi di minggu depan di dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.